Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Untuk pada pembelajaran hari ini kita belajar bersama Bu Askar ya, materi IPAS. Pertama yuk kita berdoa menurut agama. Salah satu anak maju ke depan untuk menyiapkan. Siap, doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Lihat kanan kirimu, siapa yang tidak berangkat hari ini ya? Tidak ada. Bu Askar mau mengabsensi atau presensi hari ini pada hari ini. Mas Gilang? Mas Tama? Mas Rama? Mbak Asila? Audra? Mbak Zara? Mas Brian? Mas Yaki? Mas Noval? Mas Farul Jijan? Mas Riza? Mas Nando? Mbak Sinta? Mas Jijan Hanif? Semuanya hadir ya anak-anak ya. Alhamdulillah pada hari ini anak-anak sehat dan bisa mengikuti pelajaran dari Bu Askar. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya berdiri. Sudah siap anak-anak? Ya. Indonesia tanah airku, tanah rumah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah rakyatnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya duduk kembali. Kemarin kita mempelajari IPAS tentang apa anak-anak? Rantai makanan. Makanan. Bu As mau bertanya ya untuk anak-anak. Yang pertama, bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan? Ayo Mas, Mas Dian. Dengan cara berfotosintesis. Yang lainnya? Menyerap unsur hara dari dalam tanah. Bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan? Yaitu dengan satu
dari dalam tanah unsur hara. Yang kedua yaitu dengan cara berfotosintesis. Apakah arti dari fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses di mana tanaman mendapatkan makanan dari bantuan cahaya matahari dan klorofil. ya, tepuk tangan buat Mas Gilang. Bagaimana tumbuhan hijau mendapatkan makanan dari bantuan matahari dan klorofil serta air? Yang kedua pertanyaannya, bagaimana hewan mendapatkan makanan? Saya Bu, Ya, apa Mas Rama? dengan memakan hewan lainnya. Dengan memakan hewan lainnya. Bisa disebut dengan apa? Karnivora. Terus yang lainnya? Ya, Mas Maman? Dengan memakan tumbuhan. Dengan memakan tumbuhan. Dengan memakan tumbuhan yaitu herbivora. Terus yang lainnya? Berarti makanan yang dimakan oleh hewan itu adalah daging dari temannya yaitu karnivora dan tumbuhan serta disebut dengan herbivora. Seperti apa herbivora? Hewan herbivora. Belalang, terus ulat, kelinci. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, kalau hewan karnivora adalah elang, terus harimau dan buaya. Untuk pelajaran hari ini apakah anak-anak sudah siap? Siap. Buka atau keluarkan alat tulis dan buku kalian di atas meja. Ya. Sudah siap anak-anak? Siap. Mari kita mulai dengan tepuk semangat. Semangat. Pertanyaan untuk anak-anak, apa itu arti rantai makanan? Ya, proses makan dimakan suatu organisme dengan urutan tertentu disebut juga dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan proses makan dimakan dengan secara urut. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan. Rantai makanan. Rantai makanan tadi apa anak-anak? Secara urut. Ya, proses makan dimakan secara urut. Yang pertama yaitu di sini produsen nomor 1 diduduki oleh produsen. Produsen ini seperti tumbuhan hijau. Produsen harus mendapatkan makanan secara sendiri dengan bantuan sinar matahari
air, dan klorofil. Produsen biasanya untuk tumbuhan hijau seperti apa? Padi, rumput, jagung. Seumpamanya kalau buah mangga, boleh apa tidak? Nah, namanya yang pertama adalah produsen. Produsen dimakan oleh tikus. Tikus adalah tingkat kedua dari rantai makanan. Konsumen pertama dari rantai makanan. Yang pertama tadi adalah produsen ya anak-anak ya. Yang kedua adalah konsumen tingkat pertama atau satu. Biasanya diduduki atau ditempati oleh hewan pemakan rumput atau herbivora. Di sini adalah gambarnya tikus. Seumpama Bu Askar di sini adalah gambarnya belalang, apakah boleh? Boleh. Untuk yang kedua atau konsumen kedua, yaitu diduduki oleh ular. Ular ini menduduki konsumen kedua. Konsumen kedua ini bisa sana hewan pemakan iya, hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging adalah karnivora. Karnivora ini mati, terus selanjutnya dimakan oleh apa anak-anak? Elang. Burung elang ini adalah konsumen yang keberapa tadi? Tikus konsumen ke? Satu. Terus ular. Konsumen kedua, konsumen ketiga? Elang di sini adalah hewan pemakan daging dan hewan pemakan tumbuhan atau disebut dengan omnivora. Atau di sini bisa disebut dengan konsumen puncak. Konsumen puncak ini mati, terus apa yang terjadi anak-anak? Jadi pengurai. Bisa bakteri di sini. Bakteri ini atau jamur ini akan karena hasil dari elang tadi mati membusuk menjadi jamur. Jamur ini berfungsi untuk betul Mas Gilang, membuat nutrisi pada tanah sehingga tanah subur. Kembali lagi ke dalam produsen bisa subur. Di sini berarti mempunyai peran atau fungsi sebagai apa pengurai? Menyuburkan tanah. Tanah menjadi humus sehingga produsen bisa menjadi lebih lebat. Yo, ada pertanyaan untuk materi hari ini anak-anak, materi rantai makanan? Siapa yang belum paham? Yang pertama tadi apa anak-anak? Produsen atau tumbuhan hijau, terus dimakan oleh apa? Tikus sebagai konsumen? Tikus dimakan oleh? Ular sebagai konsumen? Kedua, ular ini akan dimakan oleh burung? Sebagai konsumen berapa? Konsumen ketiga. Terus elang mati menjadi? Pengurai. Produsen ini adalah? Kalau Bu As bertanya, bagaimana kalau tumbuhan hijau atau produsen ini tidak ada atau mati? Betul, rantai makanan tidak bisa berjalan secara seimbang. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau konsumen kedua ular mati? Untuk konsumen tikus bagaimana? Untuk konsumen ketiga? Ya, tikus akan menjadi lebih banyak sehingga pohon atau tumbuhan hijau ini akan mati karena dimakan oleh tikus. Karena tikusnya banyak. Terus untuk populasi elang bagaimana kalau ular tidak ada? Betul, burung elang akan kelaparan sehingga mati atau punah. Terus untuk selanjutnya
hijau yang mendapatkan makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari, klorofil dan air. Terus di sini lagi anak-anak, burung elang adalah konsumen tingkat berapa? Tingkat ketiga atau sebagai tingkat puncak. Sebagai tingkat puncak. Sudah paham ya anak-anak ya tentang makanan ya? Di sini ada video dari Bu Askar, anak-anak melihat supaya paham tentang rantai makanan. Yuk kita menonton videonya ya. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang rantai makanan. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini, kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen empat atau konsumen pusat adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh dekomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Sahabat cerdas, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sekarang coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar.
Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan berreproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang rantai makanan. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi rantai makanan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Sudah paham ya anak-anak? Sudah. Rantai makanan pada hari ini, mari kita bermain. Untuk permainan kali ini kita awali dengan tepuk semangat lagi anak-anak ya. Tepuk semangat. Untuk permainan pada pagi hari ini, Bu Aska di sini ada beberapa hewan pada rantai makanan. Salah satu sudah Bu As bagi ya ini anak-anak ya menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok lion, yang kedua tiger, ketiga panther. Nanti perwakilan dari kelompok masing-masing ada 2 orang maju ke depan memilih di sini yang ada dalam tangannya Bu As ini ada beberapa contoh hewan untuk rantai makanan. Anak-anak nanti tempelkan ke mana untuk membuat rantai makanan di dalam papan tulis ini. Ya, anak-anak sudah paham? Nanti ambil satu, tempelkan mana. Terus nanti apabila yang benar mendapatkan yaitu bintang silver, bukan bintang emas tapi silver. Ya, satu ditempelkan, nanti kelompoknya siapa yang benar tempelkan di kelompok mana gitu. Sudah paham? Kita mulai dari kelompok mana dulu? Urut kelompok 1, 2, 3 atau secara beracaan angkat tangan? Kelompok urut aja ya, dari kelompok lain. Ya, kelompok lain memilih di sini ya. Kelompok lain maju 2 ya, 2 anak. Ayo kelompok lain ya. Di belakang kertas itu sudah ada tempelan anak-anak. Satu mendapatkan 1 aja, 1 lembar saja. 1 lembar ya. Ya, ditempelkan di mana?
dimakan oleh tikus? Betul, dapat bintang dari kelompok tiger. Satu lagi ya, kelompok tiger siapa? Kelompok tiger, ayo. Jangan malu-malu, ayo terus maju. Yo, sama. Yole. Ya, betul, Mas Rama. Baca jejak lagi. Ya, ini dapat bintang silver, yuk. Yuk. Tempelkan dalam kelompok kalian ya, Black Panther. Dua anak ya. Lanjutkan. Betul posisinya anak-anak? Tikus dimakan ular ya, dapat bintang silver 1, 2 dari kelompok panther. Kembali lagi ke kelompok lion. Siapa yang berani ya? Kelompok tiger siapa yang berani ya? Betul? Dari Mas Jaki dapat bintang 1 silver kelompok lion. Ya. Selanjutnya ya, siapa yang berani kelompok tiger panther? Betul, Mas Brian. Ya, habis burung elang menjadi mulai, betul. Tumbuhan hijau disebut dengan produsen, betul atau tidak? Ya, betul. Mendapat bintang kelompok tiger. Untuk kelompok panther. Tikus sebagai konsumen pertama, betul enggak? Ular sebagai konsumen kedua? Betul. Mendapat 2, 1, 2. Selanjutnya, siapa yang berani? Ada 2 lagi ya. Siapa cepat pasti dapat. 1, 2. Ya, dapat bintang 1, bintang 1.
Betul ya anak-anak ya. Produsen adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau dimakan oleh konsumen pertama yaitu tikus. Tikus sebagai konsumen pertama atau satu dimakan oleh ular. Tikus dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen kedua. Konsumen kedua ini dimakan oleh konsumen ketiga. Konsumen ketiga burung elang dimati menjadi pengurai atau dekomposer. Di sini Bu Askar akan mempunyai 2 LKPD atau lembar kerja buat anak-anak. LKPD ini Bu Askar sudah menjadikan di 3 kelompok ya. Yang kelompok lion, tiger, dan kelompok panther. Anak-anak bisa menggambarkan sebuah rantai makanan ini di dalam buku gambar? Ya, nanti tugas kalian adalah menggambar rantai makanan pada lembar kerja yang Bu Askar beri. Setelah itu perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sudah paham dari Peter? Ya, selanjutnya Bu Askar akan memberikan lembar kerja untuk kalian. Kelompok lion, kelompok tiger, kelompok panther. Kerjakan anak-anak dan gambar kalian diwarnai sebagus mungkin atau seindah mungkin. Kerjakan, waktu kalian 10 menit, bisa anak-anak? Setelah itu anak-anak habis mengerjakan, perwakilan dari kelompok maju ke depan, kelompok lain memberikan pertanyaan. Kerjakan mulai sekarang ya.
lembar kerja yang nomor 2. Tuliskan urut-urutan hewan rantai makanan yang kalian gambar. Yang kalian gambar itu rantai makanan siapa saja yang berperan dalam rantai makanan tersebut. Seperti rumput, terus gambar apa, konsumen berapa gitu loh. Ayo semangat sama teman-teman di dalam kelompok. Kelompok Pender ada pertanyaan? Sudah selesai? Sudah selesai? Siap untuk dipresentasikan? Sesuai siapa yang kelompok berapa yang selesai dulu ya? Kelompok Pender berani ke depan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Pender Rizal nama Dika Nova Laudra. Saya akan menpresentasikan diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami berjudul rantai makanan. Rantai makanan adalah proses jebakan antar makhluk. Produsen dimakan oleh konsumen satu. Konsumen satu adalah dalang. Dalang dimakan kata sebagai konsumen dua. Kata dimakan oleh konsumen dua yaitu tikus dimakan ular. Ular merupakan konsumen empat. Ular dimakan elang. Elang adalah konsumen 5. Elang mati menjadi pengurai. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ya siapa yang tunjuk tangan ya? Apa yang dimaksud produsen adalah yang membuat makan sendiri. Apa sih? Produsen adalah yang membuat makan sendiri. Produsen adalah tumbuhan yang membuat makan sendiri. Apakah ada lagi? Ya kelompok yang lainnya? Ya kelompok lain.
Bagaimana elang punah? Populasi ular akan semakin banyak. Ada lagi. Ya, kelompok tiga. Bagaimana kalau tumbuhan hijau tidak ada? Bagaimana tidak akan berjalan? Apakah ada lagi? Sudah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan untuk kelompok Peter. Kelompok lainnya siapa dulu? Kelompok Lion atau Tiger? Yang sudah siap adalah kelompok Lion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah melayani siaran bilang Dian yakin Insan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Itu diskusi kelompok kami ada rantai makanan. Rantai makanan ada proses makan gunakan secara umum terbentuk dalam suatu ekosistem. Di sini produsen adalah tumbuhan hijau dimakan oleh konsumen satu yaitu siku. Konsumen satu dimakan oleh konsumen dua yaitu ular. Ular mati dimakan oleh emas yaitu konsumen ketiga atau konsumen puncak. Ketiga elang mati akan berubah menjadi pengurai. Pengurai akan memberikan nutrisi kepada produsen agar tanah subur kembali. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ada. Yo, tunjuk jari. Bagaimana jika populasi ular mati? Bagaimana jika populasi ular mati? Tikus akan menjadi banyak. Populasi tikus akan menjadi lebih banyak. Yo, kelompok Peter. Apa yang dimaksud pengurai? Pengurai fungsinya menghasilkan nutrisi di dalam tanah agar tanah bisa subur. Apakah ada lagi? Ada. Bagaimana kalau tikus punah? Bagaimana kalau tikus punah? Populasi produsen Semakin bertambah. semakin bertambah. Terus populasi Ular. Akan menunggu. Apakah ada lagi? ya, kelompok Tiger. Sekian presentasi diskusi kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama adalah soalnya menurut kalian gambar. Yang untuk kelompok lain, 1. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah urutan letak membentuk barang mendapatkan makanan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup suatu ekosistem. Kelompok Tiger, rantai makanan adalah? Rantai makanan adalah Ya, kelompok Peter. rantai makanan adalah proses makan dimakan antar makhluk hidup. Betul. Proses makhluk hidup secara berurutan untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, tuliskan urut-urutan hewan rantai makanan yang kalian gambar. Di setiap kelompok kalian berbeda-beda rantai makanan. Yang untuk kelompok Tiger, urutannya apa saja? Produsen, Konsumen satu belalang, konsumen dua katak, konsumen tiga tikus, konsumen empat ular, konsumen lima pengular. kelompok Peter, Konsumen rumput, konsumen rumput, konsumen satu belalang, konsumen dua katak, konsumen tiga tikus, konsumen empat ular, konsumen lima ular mati. berapa konsumen nih? Banyak banget. 5 konsumen. Kelompok lain berapa urutannya? Betul. Untuk ketiga, yaitu soal ketiga, sebutkan 3 konsumen yang ada dalam rantai makanan anak-anak. Kelompok Peter, Konsumen satu belalang, Belalang, dua katak, katak, tiga tikus. tikus. Untuk lain, tikus, tikus, ular dan burung elang. Kelompok Tiger, yang keras nih. Konsumen satu belalang, Belalang, dua katak, katak, tiga tikus, konsumen empat ular. 3 tikus. Untuk selanjutnya, apabila populasi semua anak menggambarkan tikus, konsumen tikus. Apabila populasi tikus menurun karena diburu oleh petani, apakah yang terjadi? Katak banyak. Katak semakin banyak. Kelompok Peter, kelompok lain, populasi ular akan punah. Kelompok tiger, bagaimana jika tikus mati? Populasi ular akan menurun, populasi katak terus bertambah. Terakhir, apakah yang dimaksud dengan pengurai? Fungsinya pengurai adalah kelompoknya lain, menghasilkan nutrisi dalam tanah sehingga tanah menjadi subur. Kelompok Tiger, untuk menyuburkan tanah. Kelompok Peter, untuk menyuburkan tanah. Pengurai fungsinya adalah untuk menambahkan nutrisi pada tanah sehingga tanah menjadi subur, produsen terus bertambah. LKPD yang kedua adalah anak-anak mengerjakan soal secara individu. Secara individu.
jam 9 lebih 10 menit atau 7 menit sampai jarum panjang anak 1 ya. Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah, kumpulkan kelompok kalian maju ke depan, kelompokkan di depan di meja kelas. Sudah selesai? Kelompok leader sudah? Kelompok lihat sudah ya? Sudah ya? Berarti gimana soal tadi? Apakah mudah atau sulit? Mudah. Kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu mari kita refleksi pada materi tadi. Siapa
dimaksudkan dengan produsen? Betul, tumbuhan yang dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Konsumen pada rantai makanan tadi sebagai konsumen tingkat pertama atau ke-1 adalah dalam rantai makanan tadi, siapa atau apa yang menjadi puncak konsumen gula? Ya, siapa ya yang mendapat bintang paling terbanyak pada pelajaran pagi hari ini? Lion adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5 bintang Lion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok Tiger 7. Panther 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panther 6. Yang menjadi atau yang mendapatkan bintang paling banyak adalah kelompok Tiger. Tepuk tangan buat kelompok Tiger. Apakah pesan dan kesan pada pelajaran pada pagi hari ini? Ya, apa? Pesan dan kesannya Mas Gilang? Yang keras, Mas. Dapat mempelajari tentang bagaimana cara makhluk hidup bertahan dalam suatu ekosistem. Dapat mempelajari makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Kelompok Peter Bisa mempelajari rantai makanan. bisa mempelajari tentang rantai makanan. Kelompok Tiger bisa menjawab kesan dan pesannya apa yang didapat dalam pelajaran rantai makanan ini. Bisa mempelajari proses makan secara berurutan. Ya, bisa mempelajari proses makan dimakan secara berurutan. Buka LKS kalian halaman 16. Dalam LKS kalian di situ ada soal-soal tentang rantai makanan. Anak-anak nanti mengerjakannya di dalam buku PR kalian. Apabila belum bisa mengerjakan, bisa satu bertanya pada waktu jam istirahat ke kantor menemui Bu Askar, atau bisa mencari informasi di dalam HP, bisa meminta bantuan kepada kakak atau ibu kalian di rumah dan dikerjakan sebaik mungkin. Kalian kerjakan di dalam buku, tulis PR dan dicocokkan atau dikumpulkan pada hari materi selanjutnya pada materi IPAS. Untuk selanjutnya yaitu tentang tadi rantai makanan ya. Rantai makanan tadi berarti urutan makan dimakan dalam dalam urutan tertentu pada makhluk hidup. Bisa produsen dimakan oleh konsumen pertama dimakan oleh konsumen kedua dimakan oleh konsumen tiga, dan selanjutnya sebagai konsumen puncak. Konsumen puncak ini menduduki paling puncak, mati menjadi pemulai atau dekomposer. Dekomposer ini berfungsi untuk apa tadi? Menyuburkan
ketiga bagaimana? Ya, komentar. Konsumen 1 tikus akan menjadi banyak, telah akan menjadi mulai. Populasi tikus akan menjadi banyak. Konsumen ketiga elang menjadi menjadi mati atau punah. Kita menyanyikan lagu Gundel-Gundel Pancor untuk acara penutup pada materi pagi hari ini. Pakai gerakan ya. Gundel-gundel pancor gemblengan, nyunggi-nyunggi wakun-kun gemblengan, wakun limpah segani dan disalahkan, wakun limpah segani dan disalahkan. Gundel-gundel pancor gemblengan, nyunggi-nyunggi wakun-kun gemblengan, wakun limpah segani dan disalahkan, wakun limpah segani dan disalahkan. Gundel-gundel pancor gemblengan, nyunggi-nyunggi wakun-kun gemblengan, wakun limpah segani dan disalahkan, wakun limpah segani dan disalahkan. Gundel-gundel pancor adalah lagu daerah mana? Lagu daerah Jawa Tengah. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini kita dengan berdoa untuk perwakilan ya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Guru. Selamat siang. Jangan lupa ada PR-nya tadi ya. Yang sebaik mungkin bisa mendapatkan nilai yang bagus sehingga anak-anak bisa naik kelas dengan mendapatkan nilai bagus pula. Di sini dari Bu Askar, apabila anak-anak ada pertanyaan harap menemui Bu Askar di kantor, mencari Bu Askar dan menanyakan tentang apa yang belum anak-anak pahami tentang materi itu. Bisa paham anak-anak? Selanjutnya untuk pelajaran pagi hari ini tadi sudah paham ya anak-anak ya? Kalau yang belum paham, tanya dengan teman sekelompokmu dalam kelompok belajar di rumah atau kelompok bermain di rumah kalian. Tanya yang lebih dewasa atau lebih mengetahui tentang materi tersebut.
Pun. Pun, ya.